Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Listiawati, NPM 126 dari reguler C, akan mengerjakan UAS tentang manfaat ilmu faal oleh dosen materi Ibu Ari Dotul. Definisi ilmu faal, manfaat mempelajari ilmu faal olahraga. Jelaskan materi ergosistema 1, ergosistema 3. Definisi ilmu faal. Ilmu faal atau fisiologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja organ, jaringan, dan sel dalam organisme hidup. Ilmu ini berfokus pada bagaimana sistem tubuh seperti sistem syaraf, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan beroperasi dan berinteraksi satu sama lain untuk menjaga kehidupan dan kesehatan organisme secara lebih spesifik. Ilmu faal mencakup studi tentang 1. Proses biokimia dan fisika. Bagaimana reaksi kimia dan proses fisik terjadi dalam tubuh seperti metabolisme, kontraksi otot, dan transmisi impuls syaraf. 2. Regulasi dan kontrol. Bagaimana tubuh mengatur fungsinya melalui mekanisme kontrol seperti hormon, neurotransmitter, dan sistem syaraf. 3. Adaptasi dan respon. Bagaimana organisme beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan stres fisiologis, termasuk respons imun dan mekanisme homeostasis. 4. Interaksi sistem tubuh. Bagaimana berbagai sistem dalam tubuh bekerja secara kooperatif, seperti interaksi antara sistem kardiovaskular dan respirasi selama aktivitas fisik. Ilmu faal adalah dasar bagi banyak disiplin ilmu kesehatan dan kedokteran, karena pemahaman tentang bagaimana tubuh berfungsi adalah kunci untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Manfaat mempelajari ilmu faal olahraga. Mempelajari ilmu faal olahraga memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks kesehatan, kinerja atletik, dan rehabilitas. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mempelajari ilmu faal olahraga. Peningkatan kinerja atletik. Memahami bagaimana tubuh merespon latihan fisik membantu dalam merancang program latihan yang lebih efektif dan aman. Mengetahui batas kemampuan fisik dan bagaimana meningkatkan performa melalui pelatihan yang tepat. Pencegahan cedera. Ilmu faal olahraga membantu dalam mengenali faktor risiko cedera dan menerapkan strategi untuk mencegahnya. Memahami biomekanika dan teknik yang benar untuk mengurangi tekanan pada sendi dan otot. Rehabilitas dan pemulihan. Pengetahuan tentang bagaimana tubuh pulih dari cedera dan latihan fisik dapat membantu dalam merancang program rehabilitas yang efektif. Memahami fase pemulihan dan bagaimana mengoptimalkan proses penyembuhan. Optimasi program latihan. Ilmu faal olahraga memungkinkan pelatih dan atlet untuk mengukur dan memonitor kemajuan fisik dengan cara yang ilmiah. Menggunakan data fisiologis untuk menyesuaikan intensitas dan volume latihan sesuai dengan kebutuhan individu. Kesehatan dan kebugaran umum. Membantu dalam memahami manfaat kesehatan dan aktivitas fisik, termasuk mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Mempromosikan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik yang teratur dan terencana. Adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Memahami bagaimana tubuh beradaptasi dengan kondisi lingkungan ekstrim seperti panas, dingin, atau ketinggian yang penting bagi atlet yang berkompetisi di berbagai kondisi. Pengembangan alat dan teknik baru. Ilmu faal olahraga berkontribusi dalam pengembangan teknologi baru untuk mengukur kinerja fisik seperti sensor wearable, aplikasi pelatihan, dan alat pemantauan kesehatan. Materi ergosistema 1, ergosistema 3. Materi ergosistema dalam konteks ilmu faal olahraga seringkali merujuk pada studi tentang sistem energi dalam tubuh manusia yang digunakan selama aktivitas fisik. Berikut adalah penjelasan tentang ergosistema 1, ergosistema 2, dan ergosistema 3. Ergosistema 1, sistem ATP-PC, adenosine trifosfata fosfokreatin. Deskripsi. Sistem ATP-PC adalah sistem energi anaerobik yang menyediakan energi cepat dan segera untuk aktivitas berintensitas tinggi dan durasi yang sangat singkat seperti 10-15 detik. Proses ATP yang tersimpan dalam otot digunakan pertama kali, kemudian PCR
Fosfokreatin dipecah untuk menghasilkan ATP tambahan. Aktivitas yang mengandalkan sistem ini sprinting, angkat beban, dan aktivitas eksplosif lainnya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat menyediakan energi, tidak memerlukan oksigen. Kekurangannya kapasitas energi sangat terbatas, hanya bertahan beberapa detik. Ergosistema 2. Sistem glikolitik anaerobik laktat. Deskripsi. Sistem glikolitik atau anaerobik laktat menghasilkan energi melalui pemecahan glikogen atau glukosa tanpa menggunakan oksigen. Sistem ini mendominasi selama aktivitas berintensitas tinggi yang berlangsung sekitar 30 detik hingga 2 menit. Proses glukosa dipecah menjadi asam piruvat melalui glikolisis menghasilkan ATP. Jika tidak ada oksigen yang cukup, asam piruvat diubah menjadi asam laktat. Aktivitas yang mengandalkan sistem ini: lari 400 meter, renang jarak pendek, dan olahraga intensitas tinggi dengan durasi menengah. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan cepat menyediakan energi lebih lama dibandingkan sistem ATP PC tidak memerlukan oksigen. Kekurangan, produksi asam laktat dapat menyebabkan kelelahan otot dan penurunan performa. Ergosistema 3. Sistem oksidatif aerobik. Deskripsi. Sistem oksidatif atau aerobik menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP melalui metabolisme aerobik. Sistem ini mendominasikan selama aktivitas berintensitas rendah hingga sedang yang berlangsung lebih dari beberapa menit. Proses ATP diproduksi melalui siklus Krebs, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron menggunakan karbohidrat, lemak, dan kadang-kadang protein sebagai sumber energi. Aktivitas yang mengandalkan sistem ini: maraton, bersepeda jarak jauh, dan aktivitas ketahanan lainnya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kapasitas energi sangat besar, dapat berlangsung lama dengan efisien tinggi. Kekurangannya, produksi energi lebih lambat dibandingkan sistem anaerobik, memerlukan oksigen yang cukup. Ringkasannya, ketiga ergosistema ini bekerja secara berurutan dan tumpang tindih, tergantung pada intensitas dan durasi aktivitas fisik. Ergosistema 1 ATP PC untuk energi cepat dan singkat. Ergosistema 2 glikolitik untuk aktivitas yang berintensitas tinggi dengan durasi menengah. Ergosistema 3 oksidatif untuk aktivitas berintensitas rendah hingga sedang dengan durasi panjang. Memahami ketiga sistem energi ini sangat penting dalam merancang program latihan yang efektif dan aman serta dalam meningkatkan performa atlet dan mencegah cedera.